Saya banggakan Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Hovifah Indar Parawansa, Ketua DPRD Jawa Timur yang saya hormati, Kapolda, Pangdam, dan Lantamal, Ketua Pengadilan, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, rekan-rekan dari KPK, dan yang saya banggakan, yang saya muliakan, para kepala desa se-Jawa Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk melaksanakan tugas kewajiban kita di dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Mengawali sambutan, saya ingin menyampaikan beberapa respon atas pemaparan disampaikan oleh Gubernur dan juga kenapa program desa anti korupsi ini menjadi penting. Dua hal itu di bagian pertama harus saya sampaikan. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan apresiasi dulu dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang pertama atas prestasinya meningkatkan kesejahteraan rakyat berawal dari desa. Tadi disampaikan begitu banyak desa yang sudah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bangsa kita, termasuk juga upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau kemiskinan sudah bisa kita atasi, tentulah kita bisa mewujudkan cita-cita kita, yaitu Indonesia yang cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu pasti. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan tadi prestasi Jawa Timur di mana telah berhasil mempertahankan sebagai ketahanan pangan, khususnya hasil panen padi. Saya mau mengikuti beberapa waktu lalu, kalau saya tidak salah ada beberapa gubernur yang diundang ke Jakarta menerima penghargaan dari Presiden terkait ketahanan pangan, khususnya peningkatan produktivitas hasil panen padi. Saya mengikuti itu, jadi selamat untuk Jawa Timur. Di samping itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa pentingnya program atau kegiatan kita hari ini, yaitu membangun desa anti korupsi. Kami datang dengan program desa anti korupsi, sebenarnya ada yang mengilhami, yang menyemangati KPK untuk membangun desa anti korupsi. Setidaknya yang pertama adalah karena KPK punya kecintaan dengan para kepala kades. Apa kecintaannya? Berdasarkan data, 686 kepala desa sudah tersangkut perkara korupsi. Itu merupakan keprihatinan kami dan juga keprihatinan kita semua. Jangan sampai ada lagi kepala desa yang tersangkut perkara korupsi. Nah, kalau kepala desa sudah bebas dari praktek-praktek korupsi, tentulah bupati, wali kota, gubernur tidak ingin korupsi. Kalau kepala desa menunjukkan perilaku yang anti korupsi, tentulah rekan-rekan anggota DPRD, DPR, DPD, DPR RI tidak ingin melakukan korupsi. Karena gerakannya kita awali dari desa, kita wujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Setuju nggak? Kenapa menjadi penting juga? Karena kalau kita lihat Indonesia begitu luas. Kalau menurut data lebih dari 17.504 pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke, Miangas ke Pulau Rote. Tapi kita lihat Pak, data desa 74.961 desa.
Artinya para kepala desa memegang peranan penting untuk maju dan hebatnya Indonesia ini. Ayo kira-kira kalau seandainya nggak ada kepala desa, program gubernur bisa jalan atau enggak? Program bupati wali kota bisa enggak jalan kalau nggak ada kepala desa dan lurah? Saya menepati janji dengan Gubernur Jawa Timur. Beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Juli, saya ke Sulawesi Selatan. Hadir Gubernur Jawa Timur. Beliau minta kepada saya, Pak Ketua, kapan ke Jawa Timur? Saya bilang saya akan hadir di saat kita pencanangan desa anti korupsi di Jawa Timur. Sebelum kita canangkan, ternyata sudah ada desa-desa yang bekerja keras, memberikan andil dan rangka mewujudkan tujuan negara. Kita simak sekarang tujuan negara apa sih? Bapak Kades, saya ingin mengingatkan, Bapak dipilih sebagai kepala desa untuk mewujudkan tujuan negara di desanya. Kalau tujuan negara di desa sudah tercapai, pastilah tujuan negara di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan nasional tercapai. Saya ingin ingatkan kembali, ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang tujuan negara, tujuan kita semua. Inilah yang menjadi kekuatan besar, kepentingan bersama kita jadi bersatu. Ini Pak, yang mempersatukan kita karena tujuan sama. Common interest, kepentingan bersama. Kepentingan bersamanya apa? Ayo kepala desa, siapa kepala desa yang tidak melaksanakan perlindungan terhadap segenap bangsa manusia dan seluruh tumpah manusia? Tidak ada kan? Semuanya melaksanakan perlindungan terhadap segenap bangsa manusia dan seluruh tumpah dari manusia. Buktinya, kalau ada warga desa yang kena bencana, pasti kepala desa pertama kali datang ke tempat bencana itu. Kalau enggak, jangan dipilih lagi jadi kepala desa. Betul enggak? Ada warganya meninggal dunia atau kena musibah, pasti kepala desa datang. Betul kan Pak? Karena itu saya ingin mengucapkan matur nuwun sangat kepada kepala desa. Gubernur, kita terima kasih loh kepada kepala desa itu. Kepala desa juga memajukan kesejahteraan umum. Jadi tolong dana desa yang konon katanya setiap tahun itu terima sekitar 1 miliar atau lebih, tergantung desanya. Karena anggaran pemerintah dari sejak 2015 sampai 2022 sudah dikucurkan sebanyak 468 triliun. Wah, oke teman-teman. Banyak banget. Tolong dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan negara, memajukan kesejahteraan umum. Tadi saya catat, mohon maaf kalau seandainya ini catatan saya salah. Pertama, ada desa yang disebut dengan desa Pijun Kidul tadi. Sudah membuat program. Untuk apa? Untuk mewujudkan memajukan kesejahteraan umum. Untuk memberikan pelindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia. Kalau itu Bapak lakukan, aman Pak, nggak bakal ditangkap oleh APH. Karena Bapak ingin mewujudkan tujuan negara. Dua, ada desa tadi, desa Lontar. Nah ini saya bangga ini. Desa Lontar 1000, Lontar 1000. Kenapa Pak? Karena bagian dari desa juga saya adalah desa Lontar, desa saya. Tapi di Provinsi Sumatera Selatan, bukan di Jawa Timur. Mudah-mudahan desa Lontar Sumatera Selatan ikut desa Lontar 1000. Bisa memberdayakan, memanfaatkan dana desa untuk memberikan pelindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dan manusia, memajukan sejahtera umum. Yang ketiga, peran kepala desa mencerdaskan kehidupan bangsa.
Apakah di desa Bapak ada TPA, ada apa, ada kegiatan-kegiatan dan rangka mencerdaskan kehidupan bangsa? Kalau belum ada, kerjakan, Pak. Jadi dana desa Bapak bisa manfaatkan untuk mewujudkan tujuan negara ini. Bikin usaha desa, sehingga uang awal modal itu bisa berkembang. Tidak hanya sekedar untuk membangun infrastruktur, tidak hanya, tapi dia akan bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Contoh misalnya, bikin peternakan ayam, menghasilkan telur, nanti bisa dimanfaatkan oleh desa dan rangka meningkatkan daya tahan pangan. Ini akan berpengaruh kepada pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia. Wah, luar biasa, Pak. Saya respect dari forum ini, hormat kepada para kepala desa. Tapi saya sendiri, Pak, kalau seandainya Bapak termasuk yang 661 bermasalah, wah itu stres kita. Kepala desa ditangkap karena korupsi dana desa. Itu diamuk oleh rakyat sekampung itu, Pak. Cuma memang pemanfaatan dana desa ini dibuat perencanaannya, pelaksanaannya diawasi, pertanggungjawabannya juga dibuat yang benar. Itulah kita buat desa anti korupsi. Ada bimbingannya. Tolong Pak kumpul ya. Jangan pulang mereka kalau belum tahu tentang bagaimana tentang menyusun rencana anggaran desa. Jangan pulang mereka kalau belum tahu bagaimana cara pemanfaatannya. Jangan pulang mereka kalau belum tahu tentang cara pertanggungjawabannya. Setuju? Nah itu, Pak. Tanya nanti, Pak. Jangan setelah kegiatan ini kita bubar, tapi kita tidak dapat manfaat apa-apa. Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, korupsi ini faktornya banyak memang, Pak. Setidak-tidaknya ada 4 faktor yang sangat menentukan. Tapi kembali lagi kepada diri sendiri, internal kita, pribadi kita. Misalnya karena keserakahan, misalnya karena ada kesempatan, misalnya ada juga karena ingin mencari keuntungan, karena kebutuhan. Itu sebab di internal. Tetapi sebab di luar itu karena sistem. Nah, tolong ini sistem penggunaan kemanfaatan dana desa. Tolong saya titip kepada inspektorat, kabupaten, kota, provinsi, lakukan bimbingan supaya tidak salah sistem pertanggungjawaban keuangan desa. Kalau memang ada sistem yang kira-kira masih terbuka untuk terjadi korupsi, tutup dan perbaiki sistem itu. Karena kalau sistemnya sudah bagus, maka dia akan menutup celah peluang untuk terjadi korupsi. Karena korupsi itu disebabkan salah satunya karena buruk, gagal, dan lemahnya sistem. Karena itu tolong para kepala kades dilihat kira-kira ini masih ada nggak peluang terjadi korupsi? Di mana terjadinya? Di sektor apa saja terjadinya? Perbaiki supaya tidak terjadi korupsi. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, para kades. Ya. Yang berikutnya, nah ini Pak, karena lemahnya integritas. Saya ingin sampaikan, integritas ini menjadi penting. Dia naik turun. Ada beberapa waktu lalu kepala daerah kalau diurut itu piagam harganya panjang. Tapi terakhir kena juga ditangkap oleh KPK. Karena saat itu integritasnya dari turun. Karena itu mari kita jaga integritas itu. Di mana sering terjadi korupsi? Banyak. Baik itu di
pemerintahan, di pemerintah daerah, di pusat-pusat layanan, pusat-pusat perizinan, bisa terjadi. Jadi tolong kawan-kawan, nah ini saya titip Bu Gubernur, jangan terjadi lagi seperti Probolinggo. Untuk jadi pejabat kepala desa harus menyerahkan uang setidak-tidaknya 25 juta. Hanya menjadi pejabat sementara kepala desa. Kalau ada tolong laporkan dan katakan tidak. Saya mendingan tidak usah jadi pejabat kepala desa kalau harus bayar. Karena nanti kalau itu yang terjadi, dampaknya pastilah pelayanan publik tidak akan terpenuhi. Nggak mungkin. Misalnya ada tanah bengkok ya, tanah bengkok itu, jangan untuk membayar kepada bupati atau wali kota, sewanya dibayarkan. 5 tahun akan datang kader latih sebagai kepala desa dibolehkan untuk store kepada bupati ataupun siapa. Jangan terjadi. Saya titip nih Pak. Inilah kecintaan kami kepada rekan-rekan kepala desa supaya tidak terjebak dalam perkara-perkara korupsi. Kita akhiri Pak, cukup 601 kasus dan melibatkan 686 orang dari perangkat desa dan bangsa. Cukup, tidak boleh lagi bertambah. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, korupsi ini memang masalah besar bagi kita semua. Dan KPK memahami, menyadari tidak mungkin korupsi ini bisa diselesaikan oleh KPK sendiri. Kita lihat kajian Pak. Aparat penegak hukum sudah banyak dan tidak kurang aparat penegak hukum. Apakah itu kejaksaan, apakah kepolisian, apakah itu KPK, sudah banyak. Aparat pengawas juga banyak. Ada BPKP, ada BPK, ada aparat pengawas internal pemerintah, ada inspektorat. Undang-undangnya pun sudah banyak tentang pemberantasan korupsi ini. Dan setiap pemimpin nasional pasti ada program untuk memberantas korupsi. Setiap pimpinan nasional. Kita mulai dari zaman eranya Presiden pertama Soekarno sudah ada untuk memberantas korupsi. Di mana dia meletakkannya? Diletakkan di dalam tujuan negara. Kenapa penting Pak? Tujuan negara inilah yang akan menentukan masa depan kita. Dan tujuan negara ini tidak bisa tercapai kalau ada korupsi. Oh, kalau begitu kita taruh dulu tujuan negara. Kita sepakati melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dan manusia, memajukan sejahtera umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu kata Soekarno. Soekarno juga meletakkan pemberantasan korupsi. Disebutkan Pak, di tahun 57 disebutkan ada keluar peraturan penguasa militer nomor 06 tahun 1997 tentang pemberantasan korupsi. Sudah ada. Tadi saya menyitir kalimat dari Ibu Hovifah tentang bagaimana Soekarno melihat mata-mata anak-anak desa. Saya tidak hanya melihat mata anak desa, tapi saya melihat mata Indonesia. Dalam tulisan yang lain, Presiden Soekarno juga pernah mengatakan, saya tidak ada slide-nya, tapi saya coba untuk mengingat. Seketika saya melihat lautan yang luas. Yang saya lihat bukanlah hanya lautan yang luas, tetapi saya melihat Indonesia. Itu tahun 1934. Di mana? Di NTT.
Kalimat berikutnya juga bagaimana beliau mencintai Indonesia. Seketika beliau duduk sambil merenung, menemukan nilai-nilai Pancasila, ada keluar kalimat berikutnya. Seketika aku mendengar suara hembasan ombak ke tepi pantai. Yang saya dengar bukan hanya suara ombak, tapi saya mendengar suara Indonesia. Beliau diasingkan 1934 sampai dengan 1938 di NTT, di Pulau Rote, Ende. Jadi itu saya kira yang menyemangati kita. Berikutnya Presiden kedua Republik Indonesia, Pak Soeharto, ada. Beliau juga membuat beberapa aturan supaya tidak terjadi korupsi. Ada. Beliau keluarkan pertama kali adalah Kepres nomor 28 tahun 1967 tentang pembentukan tim pemberantasan korupsi. Dibuat, Pak. Bahkan terakhir beliau pernah mengatakan, beliau katakan begini, seharusnya tidak ada keraguan karena saya sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi. Ini, Pak. Dan beliau juga buat undang-undang bersama DPR. Undang-undang pertama kali tentang tindak pidana korupsi nomor 3 tahun 1971. Ini, Pak, ada, Pak. Bahkan dibuat lagi undang-undangnya, yaitu dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Lengkap, Pak. Ada Undang-Undang tindak pidana korupsi nomor 3 tahun 71, ada Undang-Undang tindak pidana suap nomor 11 tahun 80, lengkap, ada. Ya, segi undang-undang sudah dari dulu tuh sudah sangat kuat untuk memberantas korupsi ini. Tapi kenapa korupsi masih ada? Nanti saya jelaskan. Berikutnya presiden selanjutnya, Habibie, memberikan juga Pak andil untuk memberantas korupsi ini. Pak Habibie menerbitkan bersama DPR Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang apa? Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dibuat, Pak, melengkapi undang-undang sebelumnya. Kenapa disebut penyelenggara negara? Karena penyelenggara negara lah yang paling banyak melakukan korupsi. Tapi korupsi belum selesai juga. Lanjut, presiden keempat ada. Presiden keempat Gus Dur memperbaiki Undang-Undang nomor 3 tahun 1971. Karena Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 itu, Pak, hanya 2 pasal. Pasal 2 dan pasal 3 yang sekarang kita pakai masih ada juga. Tapi tidak lengkap, diperbaiki dengan Undang-Undang nomor 3199 tentang pemberantasan korupsi. Akhirnya korupsi itu banyak. Jadi yang disebut tindak pidana korupsi jadi banyak. Makanya kawan-kawan kalau Anda lihat di TV ada bupati DPR yang ditangkap KPK, saya tidak melakukan korupsi, saya tidak merugikan keuangan negara, karena dia hanya paham bahwa korupsi itu adalah hanya 2 pasal. Pasal 2 yang isinya adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Hanya pasal itu yang dilihat oleh dia. Pasal 3-nya adalah menyalahgunakan kewenangan, menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain yang dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Hanya 2 pasal dia lihat. Tapi dengan ada Undang-Undang 31 tahun 99, tindak pidana korupsi menjadi banyak sekali. Setidaknya ada 7 cabang tindak pidana korupsi. Nah ini, Pak Kades, rekan-rekan baik yang hadir fisik maupun online, itu 7 banyak jadinya. Apa saja suap menyuap masuk, apa saja gratifikasi masuk, apa saja pemerasan masuk, apalagi
perbuatan curang masuk. Banyak cabangnya. Dan 7 cabang ini ada 30 jenis dan rupa tindak pidana korupsi. Jadi sekarang jadi kelihatannya korupsinya jadi banyak. Padahal bukan banyak, Pak. Tetap masih seperti dulu. Tapi dirumuskan lebih detail sekarang. Yang disebut dengan unifikasi undang-undang dan hukum. Dijadikan satu semua. Masuklah ini, Pak. Perbuatan curang, pengeluaran dan jabatan, ada semua. Gratifikasi, pemerasan, benturan kepentingan. Misalnya ini Pak Kades mau bikin rekomendasi izin tambang,